Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lanangku Kawitan David Putranto dengan NIM A11 2023 14977. Pada video ini saya akan menjelaskan final project saya untuk topik supervised learning, yaitu classification dengan studi kasus prediksi penyakit jantung menggunakan machine learning. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seorang pasien memiliki penyakit jantung atau tidak, berdasarkan data medis dasar yang telah tersedia. Untuk dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan dataset heart disease prediction yang berisi informasi medis pasien dan label kondisi penyakit jantung. Dataset ini terdiri dari beberapa variabel independen seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, denyut jantung, denyut jantung maksimum, serta beberapa indikator klinis lainnya. Target variabel dalam dataset ini adalah kondisi penyakit jantung yang bersifat biner, yaitu nilai 0 menunjukkan pasien tidak memiliki penyakit jantung dan nilai 1 menunjukkan pasien memiliki penyakit jantung. Karena target bersifat kategorikal dan hanya memiliki dua kelas, maka pendekatan yang tepat untuk permasalahan ini adalah classification dan bukan regression. Sebelum membangun model, dilakukan beberapa tahap pre-processing data. Langkah awal adalah memeriksa struktur data, tipe variabel, serta memastikan tidak terdapat nilai kosong yang dapat mempengaruhi performa model. Selanjutnya, dataset dipisahkan menjadi variabel X dan Y. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian menggunakan metode trend test split. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model terhadap data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Pendekatan ini penting untuk menghindari overfitting dan memastikan model dapat melakukan generalisasi dengan baik. Pada tahap ini, saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma machine learning yang sesuai dengan permasalahan binary classification. Model dilatih menggunakan data latih, kemudian digunakan untuk memprediksi label pada data uji. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengukur kinerja model. Dan ada beberapa algoritma yang saya gunakan, ada k-nearest neighbor, decision tree, random forest, ya itu. Algoritma ini digunakan karena interpretabilitasnya yang baik dan kesesuaiannya dengan dataset yang berukuran sedang. Lalu di sini ada tabel evaluation. Untuk mengevaluasi performa model digunakan beberapa metrik evaluasi klasifikasi seperti akurasi, confusion matrix, lalu classification report. Nah, confusion matrix ini membantu kita memahami bagaimana model melakukan prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas, yaitu pasien dengan dan tanpa penyakit jantung. Selain itu, klasifikasi report memberikan informasi presisi, recall, dan F1 score.
yang sangat penting terutama jika terdapat ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Evaluasi ini menunjukkan bahwa model tidak hanya dinilai dari akurasi semata, tetapi juga dari kemampuannya mendeteksi kasus positif penyakit jantung secara tepat. Lalu ada finding dan interpretation. Berdasarkan hasil evaluasi, model menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasi kondisi penyakit jantung. Beberapa fitur medis memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil prediksi, yang menunjukkan bahwa data klinis itu dasar dapat digunakan sebagai indikator awal risiko penyakit jantung. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan supervised learning dapat membantu proses pengambilan keputusan awal di bidang kesehatan, khususnya sebagai sistem pendukung, bukan sebagai pengganti diagnosis medis. Lalu ada limitation dan future improvement. Ini ya. Meskipun model ini menunjukkan hasil yang baik, proyek ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, ukuran dataset relatif terbatas, sehingga kemampuan generalisasi model masih dapat ditingkatkan dengan data yang lebih besar dan beragam. Yang kedua, model belum mempertimbangkan data klinis lanjutan seperti hasil laboratorium atau citra medis. Untuk kedepannya, pengembangan dapat dilakukan dengan mengumpulkan dataset tambahan atau melakukan hyperparameter tuning dan menerapkan algoritma yang lebih kompleks seperti ensemble methods. Sebagai kesimpulan untuk materi klasifikasi ini, proyek ini berhasil membangun model klasifikasi untuk memprediksi penyakit jantung dengan pendekatan supervised learning. Proyek ini memperkuat pemahaman saya mengenai alur lengkap machine learning classification, mulai dari pre-processing, model training, hingga evaluasi dan interpretasi hasil. Lalu untuk selanjutnya ada model evaluation dan comparison ya, perbandingan model. Pada bagian ini, beberapa model regresi dilatih dan dibandingkan untuk menemukan model mana yang paling baik dalam memprediksi biaya asuransi kesehatan. Model yang dievaluasi yaitu ada regresi nilai sederhana, ada linear berganda, ada regresi ridge yaitu model dengan regularisasi untuk mengurangi overfitting, dan keempat ada regresi lasso, model yang regularisasinya yang memiliki kemampuan seleksi fitur. Nah, ini untuk model 1, simple linear regression, kedua ini multiple linear, yang ketiga ini ridge regression, yang keempat ada lasso regression. Nah, ini untuk model comparison table. Untuk mengevaluasi performa model regresi digunakan beberapa matriks evaluasi seperti R squared atau R kuadrat ya, mean absolute error, dan root mean squared error. R squared error digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi pada variabel target yang dapat dijelaskan oleh model. Sementara itu MAE dan RMSE digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan. Kesalahan ini ya, prediksi model terhadap nilai aktual. Dengan membandingkan hasil evaluasi dan beberapa model, dapat ditentukan model mana yang paling sesuai dengan tujuan analisis.
Pemilihan model tidak hanya didasarkan pada performa numerik, ya, tetapi juga pada kemudahan interpretasi kesesuaian dengan konteks permasalahan. Gitu. Lalu yang keempat ada temuan dan interpretasi atau findings and interpretation. Berdasarkan hasil analisis beberapa variabel terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya asuransi kesehatan. Faktor seperti usia, BMI, dan terutama status perokok menunjukkan kontribusi yang besar dalam meningkatkan nilai biaya asuransi. Interpretasi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami faktor risiko utama. Ya, ini hasilnya. Lalu ada ini ya, limitation dan future improvement ya. Mana? Nah, ini limitasi dan peningkatan di masa depan itu. Meskipun model regresi yang dibangun menunjukkan performa yang cukup baik, proyek ini memiliki beberapa keterbatasan. Itu model regresi linear mengasumsikan hubungan linear antara variabel independen dan target yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan hubungan sebenarnya. Selain itu, dataset memiliki keterbatasan ukuran dan tidak mencakup faktor kesehatan lain seperti penyakit lain gitu ya, penyakit atau data klinis lanjutan. Kedepannya, analisis dapat ditingkatkan dengan menggunakan model nonlinear regularization technique atau dataset yang lebih besar gitu ya isinya. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil menerapkan supervised learning regression untuk memprediksi biaya asuransi kesehatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh. Proyek ini memperkuat pemahaman saya mengenai alur lengkap regresi, mulai dari eksplorasi data, membangun model, evaluasi, hingga interpretasi hasil. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada materi unsupervised ya. Pada materi ini saya akan mempresentasikan final project untuk topik unsupervised learning dengan studi kasus customer segmentation. Berbeda dengan supervised learning pada sebelumnya, unsupervised learning kita tidak memiliki label target, sehingga tujuan utama analisis ini adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi di dalam data pelanggan. Customer segmentation penting karena dapat membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan, sehingga strategi pemasaran dan layanan dapat dibuat lebih tepat sasaran ya. Untuk dataset yang digunakan, saya menggunakan dataset ini ya, yang berisi data pelanggan dengan beberapa variabel numerik yang mempresentasikan perilaku dan karakteristik pelanggan. Variabel-variabel ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kemiripan pola data tanpa adanya informasi label sebelumnya. Karena tidak terdapat variabel target, pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah clustering, yang merupakan salah satu metode utama dalam unsupervised learning. Seperti itu. Untuk tujuan analisis ini, tujuannya adalah menerapkan teknik unsupervised untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang bermakna berdasarkan karakteristik, perilaku, dan demografis mereka. Secara khusus, proyek ini bertujuan untuk menemukan pengelompokan alami pelanggan menggunakan algoritma clustering
membandingkan berbagai teknik clustering dan tingkat efektivitasnya, memvisualisasikan data berdimensi tinggi untuk menggunakan metode reduksi dimensi, dan menginterpretasikan karakteristik dari setiap segmen pelanggan yang teridentifikasi. Nah, kita masuk ke data preprocessing dan future scaling ya. Sebelum melakukan clustering, dilakukan tahap preprocessing data. Langkah awal meliputi pemeriksaan struktur dataset dan pemilihan fitur yang relevan untuk proses clustering. Selanjutnya dilakukan proses feature scaling menggunakan metode standardization atau normalization. Ya. Tahap ini sangat penting karena algoritma clustering khususnya K-means sangat sensitif terhadap skala data. Tanpa scaling, fitur dengan nilai terbesar dapat mendominasi proses pengelompokan. Salah satu tantangan dalam clustering adalah menentukan jumlah cluster yang optimal gitu ya. Pada proyek ini digunakan metode elbow method untuk membantu menentukan jumlah cluster yang paling sesuai. Dengan menganalisis perubahan nilai inersia, dapat diamati titik di mana penurunan inersia mulai terlambat atau melambat ya, yang menunjukkan jumlah cluster yang optimal. Nah, selanjutnya ada model building K-means clustering ya. Di sini saya menggunakan K-means. Setelah menentukan jumlah cluster, dilakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means. Algoritma ini mengelompokkan data berdasarkan jarak ke pusat cluster, sehingga pelanggan dengan karakteristik yang mirip akan berada dalam cluster yang sama. Hasil clustering kemudian ditambahkan ke dalam dataset sebagai label cluster, sehingga setiap pelanggan dapat diidentifikasi termasuk ke dalam segmen tertentu. Terus selanjutnya ini ya, ada diagramnya, tabelnya juga. Lalu lanjut ada cluster analisis dan interpretasi. Setelah proses clustering selesai, dilakukan analisis terhadap masing-masing cluster untuk memahami karakteristik pelanggan di setiap segmen. Dengan membandingkan nilai rata-rata fitur terhadap setiap cluster, dapat diidentifikasi perbedaan perilaku antar segmen pelanggan. Hasil ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan interpretasi bisnis, misalnya mengidentifikasi pelanggan dengan nilai tinggi, pelanggan dengan aktivitas rendah, atau pelanggan potensial yang perlu ditingkatkan loyalitasnya gitu. Nah, yang terakhir ada limitation dan futures improvement atau peningkatan masa depan. Meskipun clustering memberikan insight yang berguna, proyek ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada hasil clustering yang sangat bergantung pada pemilihan fitur dan jumlah cluster. Yang kedua ada algoritma K-means yang mengasumsikan bentuk cluster yang cenderung bulat sehingga mungkin kurang optimal gitu ya untuk pola data yang lebih kompleks. Untuk kedepannya, analisis dapat ditingkatkan dengan mencoba algoritma clustering lain seperti hierarchical clustering atau DB-scan, serta menambahkan fitur yang lebih representatif gitu. Sebagai kesimpulan dari proyek ini, proyek ini berhasil menerapkan unsupervised learning untuk melakukan customer segmentation dan menemukan pola tersembunyi dalam data. Proyek ini membantu memperdalam pemahaman saya mengenai clustering
mulai dari pre-processing pemilihan jumlah klaster hingga interpretasi hasil clustering dalam konteks bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.